Hey gengs, kali ini gue mainin game Bannerlord. Yap, seperti yang kalian tahu ya, ini adalah game sandbox medieval yang biasanya kita bisa perang, membangun pasukan, bahkan sampai mendirikan kerajaan sendiri. Nah, tapi di video ini beda cuy, karena gue mau nyoba hidup jadi warga biasa ya kan. Mulai dari berdagang, membeli rumah, sampai akhirnya menikah dan menjadi saudagar kaya raya. Asik! Oke, karena gue bakal jadi warga biasa dengan cara berdagang, otomatis bangsa atau faksi yang paling cocok yaitu Aserai cuy. Karena kalau kita lihat ya, di sini kita nanti bisa bikin karavan lebih murah sebanyak 30%. Trade penaltinya juga less 10%, dan nggak ada speed penalti ketika kita nanti jalan di gurun. Gokil. Bentukan karakternya ya gini aja lah ya, nggak usah aneh-aneh der. Gak ganteng kok entuh dengan kumis caplangnya. Tapi jujur alisnya agak sengat tuh ngangkat sebelah. Oh iya, by the way namanya Yosa, kalau dibalik Asoy. Dan untuk logo klannya berlambangkan huruf C yang artinya cuan. Maka dari itu nama klannya Cuans. Biar si Bang Yos ini jadi pedagang yang sukses, skillnya pun gue alokasikan ke bagian sosial, yang mana utamanya itu adalah trade. Yap, ini skill penting untuk jadi pedagang cuy. Soal senjata kagak usah ditanya, dia cuman bisa megang bow. Sisanya kagak ada yang bisa, apalagi pedang. Dengan begono sebisa mungkin kita harus menghindari pertempuran sama bandit, biar fokus jualan dan jadi kaya raya ya kan. So, let's go. Wait, gue lihat-lihat Bang Yosa udah siap nih ngacak-ngacak dunia perdagangan dengan kepala botaknya der. Dan seperti biasa ya, di Bannerlord ini kita selalu dikasih modal awal sebanyak 1000 denar atau 1000 duit. Oh iya cuy, jangan lupa kita naikin dulu skill trade-nya si Yosa nih ya, karena dia skillnya paling tinggi tuh 30. Antara dua ini gua rasa yang paling sabi wholesaler, untuk ngurangin penalti sebanyak 15% ketika ngejualin barang-barang atau makanan lah ya. Dan kita juga bisa lihat barang apa aja yang profit. Oke, kalau yang atas ini kan penaltinya kalau ngejualin gear, sedangkan kita menghindari peperangan banget cuy. Naikin shop. Fokus poinnya juga kita naikin ke bagian trade biar nanti kita bisa upgrade terus. Yos, awas yos, ada bandit yos, tentu 11 biji. Balik dulu, balik. Balik, lu udah sendokir, kagak punya apa-apa, kan kagak lucu kalau dipalak. Yuk sini, mampir dulu kita ke kota Kuyas. Gua lihat-lihat sih kagak ada barang yang menarik bisa kita jual beli cuy. Paling cuman ada satu biji nih hides kulit. Di kota ini harganya 152, tapi rumornya kalau kita beli di kota Sargot sih katanya harganya 101. Beli onta pengangkut barang aja dah yo, sabi nih harganya cuma 158. Keledai juga kita beli atu. Tapi saddle ontanya kagak jualan di sini, Ya udahlah, pakai kuda aja dulu. Setidaknya sekarang lumayan, kita bisa ngangkat barang sebanyak 230 kg. 245 koin berkurang. Lanjut jalan santuy kita. Sekalian nyari para karavan untuk nanya barang-barang apa nih yang lagi profit. Kota Sanaya juga boleh nih kita cek dulu yos. Di kota Sanala banyak nih barang-barang yang kita bisa jual beliin, terutama bir ngap. Harganya di sini 138, kalau kita jual di Kuyas itu 300. Stoknya ada 7, coba gue bisa beli berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beli 6 kurang ya duit gue. Kurangin 1 dah, tuh cukup 726. Terus dari sanalah kita capcus lagi balik ke Kuyas. Deket sih, deket, aman. Berangcut lagi yos. Kita mulai dari yang kecil-kecil hingga menjadi besar ya kan. Tenang aja, lau bakal jadi orang kaya. Tapi ingat, harus tetap waspada dan tetap hati-hati pak. Ada, bentar, ada karavan nih, tanya. Misi ngap, kita kan satu culture nih, sama-sama dari Aserai. Coba dong ceritain perjalanan lau dan ada berita apa aja tentang market. Goks abis, dapet info mahal kita der. Katanya harga clay di kota Liakis cuman 7 denar dan bisa dijual di Kuyas dengan harga 89. Untung berapa kali lipat itu. Thank you ngap. Kota Liakis itu ada di daerah yang gurun banget nih, agak bawah. Lumayan jauh sih untuk nyampe Kuyas. Cakep, nyampe kita. Ya ilah, harga birnya udah turun dong. Tadi kan di rumor harusnya 300 nih, sekarang jadi 183 dia. Dan gua dapat 843. Untungnya cuma 100 perak. Mungkin strategi berdagangnya harus kita ubah dikit nih cuy. Jangan berpatokan sama rumor, tapi jual barang ke wilayah yang mereka nggak bisa produksi. Misalnya Flandian, Batanian, sama Sturgian. Ini mereka kan nggak ada kurma ya. Satu-satunya penghasil kurma ya Aserai, karena mereka tinggal di gurun. Meskipun strategi ini cukup high risk high reward, karena ya
Perjalanannya gila sih ini. Bakal jauh banget dan pastinya ketemu banyak bandit. Ke desa Ukba dulu kita yos. Mereka penghasil kurma entuh. Oke, harga kurmanya 54 per biji. Ada rumor lagi tuh kalau jualnya di Kuyas harganya 173. Kita gasak 16 kurma seharga 864. Coba dah sebelum keluar wilayah kita cek dulu di Kuyas beneran kagak tuh harganya. Kemakan rumor lagi, Euk. Siapa tahu rumornya bener. 117 per biji. Lumayan daripada lumayan. Jual semua. 1200, boy. Untung 400 kita. Yuk, beli kurma lagi yuk, beli kurma. Harganya 71 ya di desa yang ini. Skip dulu deh kalau gitu. Gua mau cek lagi di desa yang mana nih, desa penghasil kurma. Untuk desa-desa penghasil kuda gurun juga layak dicek sebenarnya, cuy. Nah, ini dia kuda gurunnya. Nahasawi, Darsihor, sama Askarat. Tapi jujur ngap, agak riskan juga ya kalau gue bawa Darsihor. Harga per bijinya 845. Enggak deh, nggak jadi. Mendingan gue nyetok kurma aja cuy. Kita lanjut beli kurma Bang Yosa. Buset. Warga desanya lagi diserang cuy. Misi. Mau beli kurma dulu. Waduh, harga kurmanya naik pula ini jadi 108. Kagak apa-apa dah. Gue beli 12 biji 1296. Yuk cabut ngap. Ada bandit ngap. Capcus kita. Sekarang gue harus menentukan rute perjalanan tradingnya. Secara logika, makin jauh dari gurun, makin mahal nggak sih harga kurmanya? 3 wilayah ini sih paling Flandia, Batania, sama Sturgia. Apalagi di salju-salju nih, nggak mungkin ada kurma salju. Semangat Gundul, semangat. Jauh banget perjalanan lau. Apa nih, gue dapat surat penawaran nikah dari klan Devolkun. Anjir, beneran tawaran nikah. Hai, dari klan Devolkun, gadis yang mau dinikahinnya namanya Ada Lindis. Umur masih 20, sangat amat muda dia. Mungkin selama ini klan mereka mantau si Yosa ada potensi jadi saudagar sukses kali ya. Begini Neng, bukannya apa-apa tapi Bang Yosa pengen berjuang sendirian, gak mau kondo. Mungkin nanti kalau Babang udah sukses boleh deh, tapi untuk sekarang enggak dulu. Awas ngap, tentu banyak bandit gurun. Cabut. Dul, ayo Dul, bisa Dul, kabur Dul. Banyak banget tuh yang ngejar. Bang, udah Bang, please. Kita mah kagak punya apa-apa, lu masih mau aja malakin gua. Kagak ada kasihannya orang, bener-bener ngap masih dikejar aja loh. Dah, daman. A few moments later. Gua dikejar-kejar 15 bandit sampai ke desa Pasos. Dan yap, mereka ber-15 nungguin gua di sini udah 3 harian. Bener-bener kagak cabut-cabut mereka, Padahal lokasi yang kita tuju udah deket tuh, Seonon. Tinggal ke bawah dikit lagi aja. Please lah ngap, cabut. Mau berapa hari lagi sih gua di desa ini? Tuh, itu warga desa keluar. Mending palak mereka dah, banyak barang-barangnya. Sampai kapan lagi gua harus menunggu di desa Pasos? Ya, masih ditungguin, Bung. Masih. Udah 5 hari nih. Nah loh, ada yang patroli dari faksi Southern Empire. Bang, bandit entu bang, sikat dong. Hai, mamam tuh langsung bubar der. Thank you ya, sekarang gue bisa cabut lagi. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan banyaknya rintangan, nyampe juga gue ke faksi Batania. Tiba-tiba di kota Seonon ada merchant bernama Egan. Wih, sama kayak gue nih, pedagang dia. Katanya sih tuh orang ngajak manipulasi harga market cuy. Jadi dia nyuruh gue nyebarin berita palsu kalau karavan yang harusnya datang ke kota ini udah dirampok bandit. Tujuannya tuh biar para pedagang ngira stok barang bakal berkurang dan harga di market naik. Nah, kalau gue mau bantuin dia ngebohong ke para pedagangnya, bakal dibayar 2000 denar ya kan. Lumayan banget der buat nambah modal dagang. Bukan cuman itu, bahkan harga pasarnya pun naik 10% di kota Seonon. Tapi reputasi gue sebagai impulsif naik, dan reputasi sebagai defuse juga naik, licik. Sabi lah ya, sekongkol sama si Egan kagak peduli reputasi juga, Asik, 2 rebeng, mayan. Tapi kok ini harga kurma malah turun ya di kota Seonon atau di faksi Batania. Cuman 79 der. Gimana kalau sekarang kita capcus ke Flandia? Semoga aja sih harga kurma di sono naik ya. Gini dong, di Flandia harganya 261, Untung 2 kali lipat kita cuy. Oh ini kurma gue jadi 11 ya. Perasaan ada 12 gue bawa. Dimakan sebiji ini pasti masih gundul.
Kelaparan dia selama perjalanan. 1.500 lumayan. Sekarang dengan duit 3.500 harusnya kita udah bisa snowball dan profit besar der. Beli gandum dulu deh buat makanannya si Yosa biar kagak makanin barang jualan. Murah juga nih gandumnya, harga cuma 6, stoknya banyak. Beli 5 aja deh cukup. Waktunya kita beli kayu, dijual di Aserai. Harusnya sih mahal. Di gurun mana ada kayu cuy. Stok ada 58 kayu di desa Glentrik. Harga 15, tapi rumornya sih di Sionon harganya cuma 6. Oke dah, cek dulu ke Sionon. Boleh nih, harga kayunya cuma 8, stok 39. Ambil semua. Kapasitas sudah keberatan nih. Tenang aja, di sini jualan mule keledai 5 biji, kita beli semua. Sip mantul, mantap betul. Kapasitas jadi 730. Beli fur juga dong, sini bulu. Wadaw, cuman ada 2 biji dan itu pun 291 harganya. Lagi habis stoknya, Paling kita geser ke bawah dikit kali ya, ke Sturgia. Ada 2 desa tuh yang memproduksi fur. Sebelum lanjut berdagang, ini gue udah wajib banget sih ngerekrut orang. Karena kalau kagak, gue kena herding penalti -3. Iya, jadi speed gue lambat banget cuy. Ya ibaratnya ini satu orang naik kuda, tapi bawa 5 keledai sama 1 onta. Ya gimana nggak kewalahan. Gue rekrut yang murah-murah aja dah ini di desa Bokbet. Dari faksi Batania nih, 20 perak ya per bijinya. Fungsi mereka cuman buat nambahin kapasitas sama ngurangin minus herding penalti. Rekrut. Terus. Lagi dan lagi. 200 perak ya gasak. Tuh ya, aman ya, nambah lagi kapasitasnya. Dan yang paling penting herding penaltinya udah hilang dar. Kita lanjut cari fur ke sini. Gini kan santuy ya, speednya 4. Kalau yang tadi dipaksain udah pasti kita kerampok bandit terus ngap. Waduh, fur cuman 7 biji. Tapi harganya lebih murah sih, 201. Bahkan kita jual ke Sionon pun tetap untung tuh, 373 rumornya. Boleh dah kita beli 7 ini bawa ke Aserai, 1.400. Gandum juga jangan lupa ya buat makanan orang-orangan kita. Duit sisa 900. Coba dicek lagi furnya. Lah, yang ini lebih murah, 167. Beli 3 501 gasa. Dah cukup balik lagi kita ke gurun brody. Skill trade gue udah level 57 dan gue udah ngambil skill yang bagian Caravan Master. Selain nambahin kapasitas banyak 30%, itu di bagian personal katanya gue bisa lihat harga pasar der. Jadi warna hijau yang mereka jual di kota ini artinya paling murah cuy, di bawah harga rata-rata. Kalau yang oranye atau merah nih lagi mahal-mahalnya. Yang kuning nih rata-rata lah ya, standar. Sedangkan kalau hijau di inventory gue berarti harganya lagi mahal, lagi naik. Entuh harga fur 679, kayu juga naik tuh 42. Jual semua ngap. Kayu juga dijual. Asoy, jadi 5 rebeng duit gue. Nah, setelah gue udah bisa lihat harga rata-rata pasar, strateginya harus kita ubah juga berarti. Yang mana kalau warnanya hijau ini udah pasti gue ambil semua. Terus kita mainnya bukan cuma satu rute, melainkan ngunjungin setiap kota yang ada sambil ngecek nih barang yang kita beli itu mahal apa kagak di sono. Harga ikan sih lagi di bawah rata-rata ya. Stoknya banyak banget tuh, ada 269. Kita bawa berapa ya? 50 kayaknya cukup. Kurma juga lagi murah, kita beli. Velvet sabi-sabi nih 386 sih di bawah rata-rata katanya. Berarti kalau lagi mahal bisa sampai 600-an dia. Beli dah 2 biji nih. Planks juga boleh. Pelt juga boleh kok. Udah cukup, total 4.424. Gasak. Kota pertama yang bakal kita cekidot Danustika. Cuan. Harga kurma melonjak jauh di kota ini. 195 per biji. Apalagi velvet 732 ngap. Jual semua. Velvet juga jual. Gokil, udah dapat 3.500 aja. Hai. Kita tambah lagi wine, beli leather juga boleh nih, kulit. Coba ya kita lihat nih di kota Sironea. Lagi nggak ada yang mahal barang-barang jualan gua. Coba nih ke kota Mizea. Waduh, masih belum untung der. Mayan harga ikan mahal di kota Amitatis. Jual semua dah. Balik lagi ke Sionon. Semoga aja barang-barang gua pada mahal. Nggak ada yang mahal.
Sebelahnya coba ya Kota Marunat. Lumayan, harga plank mahal di sini cuy. Jual. Geser lagi dikit kita ke Kota Penkonak. Pelt mahal nih. Jual semua. Geser ke daerah Flandia, kayaknya Sabi, Sargot nih, ke Kota Sargot kita. Yang profitnya malah keledai sama onta di sini der. Leather lumayan lagi naik banget di Kota Ortisia. Jual aja semua, dapat 1.700. Terus gue mau beli perhiasan Sabi 533 lagi murah. Set dah, pada akhirnya gue kena jegat juga, masih bandit dong kedong. Mereka ada 13 orang sedangkan gue cuma 11. Ya masih ada kemungkinan menang sih. Gaya lu ngap. Doi pikir doi main karakter. Heh, kagak, lau cuman topping di game ini. Ayo, kagak takut gua. Turbo. Mana gua nggak punya kalian bertarung pula cuy. Biarin aja lah ya anak-anak buah kita. Gua bakal serang tipis-tipis dari kuda aja. Kena tuh. Cucuk boy. Jepret. Sayat santuy. Ayo bisa anak-anak. Bisa yuk, bisa. Jepret. Aduh nggak kena. Tuh langsung teler dia. Hah? Menang nih gua. Menang dong, jokes abis. Yong screw, siapa yang bilang pedagang kagak bisa tarung? Bekas banditnya kita rekrut dah 2 biji. Terus ada 6 sisa tahanan, gak usah dibawa lah, gak penting. Banditnya juga terlalu miskin ya, cuman punya kuda 1 biji sama gandum sebiji. Ya sudahlah, ambil aja. Duit udah 16 rebeng 400-an. Sekarang gue mau ngetes jualan kuda gurun cuy. Kira-kira nguntungin apa kagak gitu. Cukup penasaran sih gue kalau jualan kuda. Mantul, mumpung lagi pada murah juga sih kuda-kudanya. Darcy Horse 669 cuman ada 1 beli. Sama Nahasawi beli 6. Cuman 2000, kurang. Butuh lebih banyak kuda kita. Sini yos, cek dulu ke Kota Barihal. Ada Nahasawi lagi, beli semua. Desa Wadarnya stok 6 biji Nahasawi, tapi si Darsinya kagak ada ya. Coba cek ke sini ke Bet Hatif. Nahasawi 3 biji beli. Darsi juga ada tuh kuda perang versi gurun. Beli semua dar. Lah gile, baru sadar gua Kota Kuya sudah dikuasain faksi lain. Sadis juga entuh Western Empire ngacak-ngacak Aserai. Kalau di kota tuh mereka jualan kudanya mahal-mahal ya. Darsi aja 1000 nih. Dan gua juga sebenarnya cukup penasaran sih kalau jualan senjata atau gear. Ini ada senjata one handed, harganya sih murah banget tuh 8.000 katanya. Cuman nggak tahu bakal laku apa kagak. Oh iya, saddle onta gue belum punya, beli dulu atuh. Terus kudanya ganti onta, pasang saddle-nya. Anjay, saudagar abis dah. Coba dah ya kita sekalian tes jualan senjata mumpung harganya murah juga. Semoga aja untung. Duit EUK dari 16 rebeng langsung jadi 2.700 sih. Tapi kagak apa-apa, ini kalau untung kita bener-bener cuan banget cuy. Itu kalau untung, kalau kagak ya boncos. Nih lagi jalan bareng gua sama karavan gurun juga. Coba bang kita cek dulu di Kota Danustika nih harga jualnya gimana. Iya, kagak ada yang untung. Mungkin ke Sargot kali ya, ke Sargot nih. Harusnya mereka butuh kuda-kuda gurun karena nggak bisa ternak kuda gurun di sono cuy. Lumayan, kuda Nahasawi laku 442 di Kota Jakulan. Gasak semua tuh ya, 4.700. Aduh, si Yosa udah capcus kesana kemari sampai ontanya mual-mual buat ngejualin nih senjata sama Darcy Horse, tapi bener-bener gak ada yang profit der. Nih kota terakhir Zeonica, kalau harganya sama aja ya gua jual aja. Kagak profit, boncos yang ada. Dari 8.000 jadi 2.000-an. Ini juga kuda Darcy dari 600 atau 800 tadi ya gua beli, sekarang jadi 400. Dari tadi nggak ada cuy kota yang berani beli kuda ini mahal sama nih senjata. Kagak lagi-lagi dah gua jualan senjata sama kuda. Cuma dapet 3.900. Tuh, gua rugi 6.000-an, 5.000-an lah. Biar kagak puyeng dagang mulu, kita mah nyantui maruntui dulu nggak sih di kafe cuy. Aduh, malah ditendang tuh kursi. Duduk ngap, duduk gitu kek. Gitu kan ganteng lu. Tengok sini dong, jangan malu-malu. Kiu, namanya siapa, Neng? Agus bang,
Yo ai, dengan manisnya duit kita sekarang udah kekumpul 82 rebeng nih cuy. Biar makin manis ini duit bakal gue beliin workshop kali ya, asik tuh. Untuk memperluas income secara pasif ya kan. Tapi kayaknya gue nggak akan beli workshop di daerah Serai dah. Selain jauh nih kayaknya Serai agak lemah gue lihat-lihat. Beli di Flandia boleh sih, Batania lah. Bentar-bentar, yang hijau sih sampat kota doang. Satu kotanya diambil alih nih sama yang ungu, Western Empire, Penkanok. Menurut gua sih faksi yang paling kuat yang ungu sih, Western Empire. Bahkan Flandia aja, entu kota Sargotnya lagi disikat. Coba-coba bentar gua mau ngecek dulu nih kota Sargot Flandia diserang sama siapa. Kagak usah diraguin, ternyata yang ungu benar-benar kuat ya. Western Empire lagi nyikat Flandia untuk merebutkan kota Sargot, bung. Dengan begono, mending kita beli bisnis di daerah Western Empire biar enjoy, santuy, relax. Hai, cekidot dulu nih di kota Lageta. Ada yang jualan bisnisnya kagak? Ada 5 orang yang punya bisnis, ada kagak nih? Si Emari, so dia punya konvoy cuy. Kita bisa beli karavan di dia. Yang ini kagak punya apa-apa. Sebelahnya dia punya sini bisnis wine press sama konvoy juga bisa. Ini punya bisnis olive press. Kalau yang paling kanan punya bisnis brewery. Ini dia. Beli bisnisnya brewery aja kali ya, karena paling gampang juga tuh ngeproduksinya lewat green. 23.800. Ya bolehlah beli. Yong Screwman, kalian cuan sekarang udah punya workshop atu biji entuh brewery di Lageta dengan biaya operasionalnya 100 per harinya. Ini kita tinggal masukin grain aja ke warehouse-nya biar dijadiin bir. Nanti itu ngejualnya secara otomatis cuy. Input dari warehouse centang, terus store outputnya nggak usah diisilan nol aja biar langsung dijual. Dan kebetulannya nih kota Lageta ngejual grain sih banyak banget entuh, 1060, harganya juga murah. Murah ngap, 1000 grainnya cuma 8 ribuan, ya beli. Terus kita cek ke warehouse, masukin grain semua. Bentar, bawa dikit deh buat makanan pasukan gua. Tapi ternyata warehouse capacity-nya kagak muat dong, cuma 6.000 maksimalnya. Berarti kita kurangin dulu grainnya, cuman bisa masukin di 300-an sampai 500 sih. Sisa grainnya 600, sebentar gua bakal bawa ke desa lain cuy. Yuk, kesini kita ke desa Montos. Kita beli rumah di desa Montos dar tuh buy house, harganya 10 ribuan. Boleh, tinggal kita deposit supply aja. Tuh, gandum 623 kita simpen. Sekalian pasukannya kita suruh kerja nanemin gandum juga ya kan. Nanam gandum, dikasih makan gandum gitu. 9 orang ya nanam gandum ya. Tuh. Terus kita kasih makan gandum mereka ya mungkin 20 dulu kali ya, cukup. Satu pekerja lagi deh kita pasin biar 10/10. Intensity kerjanya kita bikin normal aja. Dasi mantap cuy, kita udah punya 2 passive income dari workshop sama dari lahan kita. Jalan-jalan di desa dulu gitu biar enjoy. By the way, rumah sama lahan gandum gue yang mana ya? Kayaknya sih yang onoder. Sayangnya sih setiap rumah di desa ini kagak bisa dimasukin, ya anggap aja lah ini rumah gua sama lahannya tuh. Gandum-gandumnya lagi pada belum panen. Asik juga ya kehidupan di desa jadi warga biasa, kagak perang-perang. Hidup slow living ditemani sama warga desa. Entuh di sebelah sono ada 2 pria sama 1 gadis unyu lagi ngegibahin gua sih. Misi bang, assalamualaikum. Apa kaps? Beda sendiri pakaiannya. Salam kenal ya ngap, salam kenal. Bocah gurun gue. Oh gara-gara ya, kasih kaki gara. Ombak pasir. Passive income 154. Ya lumayan lah, soalnya naik turun juga cuy kalau bisnis. Well. Ada tawaran nikah dari klan Demolarn bangsa Flandia. Nama gadisnya Gudon Helda. Boleh sih, unyu mukanya. Kasian juga dari Siosa udah 35 tahun masa masih jomblo aja. Wah, gasak aja dah, skill trait-nya juga bagus deh. Dan ini gadis juga punya trait generous, sangat loyal dia. Siap ngelakuin apapun yang Bang Yosa suruh berarti. Oke dah Sabi, kamu juga unyu, Yosa juga tampan, jadi cocok. Yuk nikah yuk. Soy. Mat nikah ngap Yosa sama Neng Gudon. Congrats. Jujur istrinya si Yosa terlalu gagah sih.
pakaiannya gokil banget cuy. Apalagi kudanya tuh terlalu majestic armornya. Di sisi lain onta gua malah capcus entuh minder. Onta sini, babang malah lu tinggalin. Bentar dulu ngapain main tinggal-tinggal aja lu. Tuh lihat sendiri lahan Abang Yosa sama rumahnya. Mukanya si Neng Guldon makin kesemsem dia semenjak dipamerin harta sama si Bang Yosa. Abang, sebenarnya Neng penasaran sama rambut abang kayak gimana? Ih, gemes deh kayak biji ketapang, jadi makin sayang. Ayo bang, masuk rumah, Neng dingin nih. Boleh, boleh. Hidih, udah hamil aja lah Neng. Lama deh. Ini skill-skillnya si Gudon Helda gokil-gokil banget der. Wah, smithingnya 189 dong. Kalau begini ceritanya mah kita bisa bikin dan jual senjata mahal nggak pakai istrinya. Misal gua mau bikin senjata javelin money javelin ini. Oh tapi part senjatanya masih pada kelok juga der. Harus mainan smelting dulu nih buat ngebuka semua partnya. Nanti setelah semua partsnya udah pada kebuka, terutama yang tier 5 atau tier 4, itu kita bikin bisa dijual mahal. Nah, kenapa senjata javelin ini paling cuan buat jualan? Karena buat nge-unlock partsnya itu mereka dikit ya, nggak banyak tuh parts-partnya. Jadi gampang gitu, nggak grinding banget. Sedangkan kalau misalkan two-handed sword nih, banyak banget cuy partnya. Harus nge-unlock semua. Jadi pilihan yang paling waras kalau ngejar cuan ya javelin doang. Kita beli bahannya dulu kali ya, iron sama hardwood. Desa yang jualan kayu mana nih? Desa yang jualan kayu? Tuh, desa Glen Litrik. Yuk, capcus kita bareng si istri. Kayu lagi murah nih, beli semua keles. Di Lageta kita bakal beli senjata murah biar kita smelting dapat iron. Ecet ada 9, kita beli semua aja. Simple Pike juga ada 130, beli semua. Alah, Simple Pike ternyata nggak ngasilin iron. Ecetnya dulu kita smelting. Aduh, gua nggak punya korkol. Sebentar, kayunya kita bakar dulu tuh. Lagi. Udah deh, tinggal di smelting der. Pike-nya juga di smelting. Bahan udah pada ready. Sekarang waktunya kita nge-craft javelin. Tinggal bikin lagi. Hasil bikinan tadi ya tinggal kita smelt semua nih. Tuh sekarang udah kebuka bagian kepala javelinnya di tier 2. Jadi ya gue tinggal ngulangin step-step yang tadi sampai kebuka tidaknya di tier 4 atau 5 lah. One eternity later. Sip dah, goks abis. Semua part javelinnya udah kebuka semua nih der. Misal gue mau bikin javelin tier tinggi ya buat dijual nih. Kepalanya kita pasang yang ini tier 5. Terus bagian ini gue gak tahu bagian apa, pasang yang tier 4. Gagangnya pasang yang tier 3 doang ya mentoknya. Dan yang terakhirnya pasang tier 5. Butuh bahan steel 1 biji, fine steel 3. Fine steel gue kagak ada der. Cara yang pertama kita bisa nge-smelting senjata deker dan itu didapat di daerah Aserai. Jauh banget sih, mager gua. Atau pakai cara yang kedua, kita bisa bikin sendiri kalau kita ambil perks yang namanya Steelmaker 2. Ngubah 2 unit steel jadi 1 unit fine steel. Tapi gua udah terlanjur ngambil yang ini tadi biar cepet dapetin part desainnya cuy. Kalau skill perknya ini mau di reset biayanya tuh 7.500 atau 10.000 gitu, lupa gua. Reset skill aja lah ya, aman juga kok, duit masih banyak tuh 42. Passive income-nya jalan terus boy. Buset, tiba-tiba si Gudon lahiran tuh. Selamat datang Yosa Junior. Habis jadi pandai besi langsung lahiran ya. Asik. Ngap Yosa dengan kepala botaknya menyambut sang buah hati dengan penuh kehangatan dan kegembiraan der. Gemes deh lihat dedeknya jadi pengen dijual. Isi bang, mau reset skill dong. Reset si Gudon Helda bagian endurance, terus yang smithing. Kecil lah 11.000 dar. Ini karena skill istrinya udah mentok juga sih, jadi ya mahal gini ngerisetnya. Aduh, ya udahlah ya, kagak apa-apa, investasi jangka panjang. Helda, kamu smithingnya kita ubah-ubah dulu. Ambil ini, terus yang ini juga, ini dan ini. Dah. Sekarang kan enjoy ngap, semua bahan bisa kita crafting sendokir. Kita bikin ya fine steel 1, 2, 3, 4. Mantap nih, senjata kelas kakap kita bikin 1 biji dulu coba. Dan untuk harganya berapa coba di Lageta? 19 rebeng.
Hui. Penghasilan pasif kita juga enjoy bet enjoy. Perharinya 354. Cuan. Rekrut prajurit dulu nggak buat jaga-jaga. Yang mahal-mahal nggak perlu, kita sewa yang murah-murah aja. Next ke desa yang ono. Kagak ada yang murah, nggak usah. Di sini coba ada apa kagak? Ada sebiji doang. Sini dah sekalian beli kayu. Butuh banyak banget kita. Di sini ada kagak prajuritnya? Oh banyak nih. Rekrut semua yang murah. Terus kayunya kita beli semua. Thank you. Ke sebelah sini juga sekalian ngecek prajurit tuh banyak. Prajurit kita masih 18 cuy, bisa sampai 45. Tip 30 gasak. Gaji 30 prajurit masih aman lah, cuma 58 perak. Yang pasti kita juga ikut aman ya kan. 30 orang gini mah kagak ada yang berani ngehadang der. Kayu hancurin dulu, dihancurin. Bikin iron yang banyak. Bikin lagi iron. Lanjut ke steel. Fine steelnya juga dibikin. Oke, semua senjata udah terpasang dengan part-part mahal. Yuk kita bikin 1, 2, 3. Hasil bikinan tadi ada yang harganya 12 rebeng nih dia, di bawah balance. Kita tes kali ya jual di faksi lain, siapa tahu lebih mahal gitu. Kagak wak, harganya sama aja. Ya udah, kita jual tuh 3 senjata, dapat 49 rebeng. Let's go. Gasak. Duitnya langsung pas sih 100k, gokil. Mungkin gua fokus jualan senjata dulu kali ya, sampai duitnya nyentuh di angka 200-500k lah. Beberapa tahun telah berlalu cuy, sampai kita udah punya 3 anak tuh ya. Ada Hasawa, Jaim, dan Yuha. Untuk si Hasawa ini umurnya udah 18 tahun deh, jadi udah bisa gabung lah ikut-ikut kita. Kalau untuk si Jaim nih, si botak sama si Yuha, anak cowok 2, masih di bawah 18 tahun, jadi nggak bisa ngikut. Dan jangan lupa, gue udah ngumpulin duit sampai kekumpul 1,2 juta. Yup, kebablasan ya, niatnya 500k, tapi sampai 1 juta. Udah pasti kita nambah bisnis baru lah, wine press nih. 25 rebeng doang mah murah boy. Wine press ini kita butuh anggur ya biar bisa ngeproduksi ke wine. Workshop bisa 1 lagi deh kita nih, 2/3. Ya abang punya bisnis apa coba bang? Olive press di sabi-sabi. Kita belilah 27.000. Olive press inputnya olive nanti jadi oil. Nih untuk wine press sama olive pressnya kita nggak usah centang dari warehouse-nya ya, biar mereka atau para pekerja kita tuh beli bahan bakunya sendiri terus ngolah sendiri. Bener-bener autopilot bung. Lahan sama rumah kita juga di-upgrade dong, yang di desa Montos. Sabi-sabi nih, kita bikin tavern biar bisa memproduksi bir sama wine di lahan kita sendokir. Pembangunannya 10 hari. Rumahnya juga lah di-upgrade 10 ribuan tuh, biar bisa nambah pekerja jadi 20. Tiket. Terus prajurit kita suruh buat kerja di lahan kita. Dah, cakep 20. Bang Yosa, lah udah kaya raya, masa tampilan masih kayak gembel aja lu? Kotor-kotor baju lu. Udahlah, stop merendah, kita beli pakaian sekarang. Setelan pengamannya sih udah aman banget tuh, armornya tinggi semua cuy. Untuk setelan sipilnya simple aja, tapi ada kesan atau vibes sultannya. Jadi ntar kalau orang lihat, wah botak nih, tapi kaya sih gitu. Cuman 100.000 ya, gasak. Permisi, saudagar besar mau lewat ya. Permisi. Halo Brody, kelihatannya si Brody ini sih nganggur. Gimana kalau lau kerja sama EUQ? Boleh kata dia, tapi bayar 500. Murah, nggak bisa lebih mahal boy. Yuk langsung ikut aja. Namanya tadi siapa? Dorion. Nih orang bakal gua pekerjakan untuk jalanin karavan kali ya. Yang punya karavan tadi si Emaris the Mariner. Kita tanya dulu. Harganya 21.000 boleh. Suruh si Dorion of the Hills. Yo men, karavan kita udah jalan dan beroperasi di tangannya si Bang Dorion. Mereka masih muter-muter di rute sekitaran Western Empire tuh ya. Dan yap, dari karavan aja 1.700 tuh. Total income jadi 3.030. Pasif loh by the way. Lanjut ngerekrutin pasukan yang banyak yuk. Pokoknya daerah sekitaran sini antara Lageta sama Montos harus kita jaga ketat. Karena ini rumah kita cuy. Ada bandit
bandit kita sikat. Rekrut yang murah-murah aja nggak apa-apa. Nah loh, ada bandit nih deket desa gue. Mau kemana lau? Ini lau pikir saudagar nggak bisa perang. Weh, rame banget tuh. Di sini 11 ada 2 biji. Yang ono 15 sama 8. Kena lu. Sikat ngap. Udah, istri gua sama anak gua tuh jagoan bener di depan. Tungguin, jangan buru-buru. Ayo sikat, disikat. Mamam tuh. Sikat nak, sikat. Iya, dikeroyok. Easy peasy, lemon squeezy. Ayo lo, mau kemana? Kejebak kan lu? Kita berantas semua bandit cuy. Bentar, anak gua tuh yang mana dah? Armornya mirip-mirip. Asawa, oh yang ini deh yang pakai penutup mulut. Dari badan sama kuda juga lebih kecil dia. Ya sikat nggak usah pakai lama. Gimana anaknya kagak ikut jadi jagoan? Ibunya juga petarung tuh, digasak semua bandit-banditnya. Ya, mantap. Cucuk dong. Aduh, kebret itu kena. Pandit nakal. Habisin nak, habisin. Dah, bubar. Terlalu mudah. Lagian enak aja bandit main selonong-selonong deket desa Montos. Daerah gua nih bos. Dan pada akhirnya si Osa botak hidup bahagia bareng keluarga dan duitnya yang melimpah. Tugasnya sebagai pria tulen udah beres. Harta, tahta, wanita. Yong, screw my man.